Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistik oleh kelompok 6 yang beranggotakan Cahyani Kasafitri, Siti Azizatul, Regita Januarta, dan Sekar Widiase. Next. Materi yang akan kami presentasikan pada pertemuan hari ini yaitu metode sampling untuk pengambilan sampel, kemudian yang kedua distribusi sampling, yang ketiga distribusi sampling rata-rata, kemudian yang keempat distribusi sampling proporsi. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode sampling. Metode sampling adalah teknik untuk memilih sampel dari populasi yang lebih besar dalam rangka membuat inferensi tentang populasi tersebut. Dalam statistika, sampel yang dipilih harus mewakili populasi dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasi ke populasi secara keseluruhan. Jenis metode sampling. Ada probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Kedua, stratified random sampling. Tiga, systematic sampling. Empat, cluster sampling. Lalu ada non-probability sampling. Yang pertama ada sampling incidental, dua sampling purposive, tiga sampling bola salju, dan terakhir sampling kuota. Nah, probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini merupakan teknik yang memungkinkan peneliti atau evaluator untuk membuat generalisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Lalu, simple random sampling adalah penyampelan acak sederhana, dimaksudkan bahwa sebanyak N sampel diambil dari populasi N dan tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Selanjutnya, yaitu ada cara undian, cara tabel bilangan random, dan yang ketiga untuk mengacak, misalnya dengan bantuan SPSS. Stratified random sampling. Pada penyampelan jenis ini, anggota populasi dikelompokkan berdasarkan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dipilih sampel yang mewakili masing-masing strata. Selanjutnya ada systematic sampling. Penyampelan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota. Kemudian dipilih urutan tertentu untuk dijadikan anggota sampel. Selanjutnya ada cluster sampling. Pada penyampelan jenis ini, populasi dibagi menjadi wilayah atau klaster. Jika terpilih seluruh anggota dalam klaster tersebut yang menjadi sampel. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengambilan sampel dengan cluster sampling. Yang pertama, menentukan klaster-klasternya. Yang kedua, menentukan banyak klaster yang akan dijadikan sampel. Yang ketiga, memilih secara acak klaster sebanyak klaster. Yang keempat, semua anggota yang terdapat dalam klaster yang terpilih merupakan sampel studi atau penelitian atau evaluasi. Selanjutnya adalah non-probability sampling. Non-probability teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi sampel. Teknik pengambilan sampel ini diantaranya incidental, sampling bertujuan, sampling bola salju, dan probability sampling ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Selanjutnya adalah sampling incidental. Teknik sampling ini mengandalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data, maka subjek tersebut dijadikan sampel. Kemudian sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti
atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representatif. Selanjutnya ada sampling bola salju. Peneliti mengumpulkan data dari beberapa sampel yang dapat ditemukan oleh peneliti sendiri. Selanjutnya, peneliti meminta individu yang telah dijadikan sampel tersebut untuk memberitahukan keberadaan anggota lainnya yang tidak dapat ditemukan oleh peneliti untuk dapat melengkapi data. Kemudian ada sampling kuota. Teknik sampling kuota adalah teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Distribusi sampling. Serangkaian bentuk distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dari sejumlah dari populasi tertentu. Distribusi sampling dari suatu populasi merupakan distribusi frekuensi dari beragam hasil berbeda yang mungkin terjadi untuk statistik populasi. Distribusi bukan probabilitas kemunculan atau distribusi probabilitas dalam sampel tertentu. Kemudian distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas dari semua nilai rata-rata yang mungkin diperoleh dari sampel acak yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang nilai rata-rata populasi. Distribusi ini memiliki nilai mean yang sama dengan nilai mean populasi, namun memiliki standar deviasi yang lebih kecil. Distribusi sampling rata-rata juga dapat digunakan untuk menghitung interval kepercayaan dari nilai rata-rata populasi. Distribusi sampling proporsi. Suatu distribusi probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan variasi sampel proporsi dalam populasi. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam distribusi sampling proporsi. Proporsi populasi. Proporsi populasi adalah proporsi suatu karakteristik mean dan standar deviasi distribusi sampling proporsi. Mean distribusi sampling proporsi adalah proporsi rata-rata dari semua sampel yang mungkin diambil dari populasi. Kepercayaan. Interval kepercayaan dihitung dari distribusi dan ukuran sampel. Dan uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah proporsi sampel berasal dari populasi dengan proporsi tertentu atau tidak. Sekian dan terima kasih atas semuanya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.